Oke, jadi kita review dari awal. Jadi kan kemarin kita udah bahas tentang Rn sama Cn, yaitu real vector space sama complex vector space. Nah terus dari contoh dua itu kita bisa perumum lagi. Dua objek itu kita bisa sebut sebagai vector space. Jadi kita cari sifat yang sama dari keduanya itu. Jadi kita bisa definisikan vector space. Jadi vector space itu adalah himpunan V yang dia punya dua operasi, yaitu penjumlahan dari vektor ke vektor sama perkalian skalar. Jadi skalar kali vektor, dan skalarnya itu elemen dari F. Jadi kalau vector space itu sebenarnya ada 4 objek, yaitu himpunan vektornya, terus penjumlahan, perkalian skalar, sama himpunan skalarnya. Terus ada berapa aksiom yang harus dipenuhi, yaitu penjumlahannya harus komutatif, terus asosiatif, terus ada identitas dan inverse penjumlahan, terus ada identitas perkalian, terus perkalian di skalarnya, terus ada sifat distribusi. Jadi kalau ya, skalar kali penjumlahan vektor jadinya A kali U plus V jadinya AU plus AV, terus A plus B kali V jadinya AV plus BV. Tuh, kalau diperumum lagi, si himpunan skalarnya itu harus filled. Tapi di sini di buku ini kita cuman pakai F-nya tuh cuma bisa R atau enggak C dong. Nah, terus elemen dari vector space kita sebut sebagai vektor atau point. Nah, kan tadi kita pakai F. Kalau F-nya itu R, kita sebutnya dia real vector space. Kalau F-nya itu C, kita sebut complex vector space. Nah, terus ini ada contoh lain. Kita bisa definisiin F pangkat A hingga ini. Jadinya list elemen X yang enggak ada ujungnya, kayak barisan. Berarti himpunan dari semua barisan yang elemennya isinya elemen F. Ya, terus penjumlahannya ya elemen pertama tambah elemen pertama dan seterusnya. Perkalian skalar berarti tinggal dikali ke setiap elemennya. Nah, terus kita udah definisiin penjumlahan sama perkalian skalar. Kalau buat kita ngecek itu vektor space atau bukan, berarti kita harus ya cek lagi, buktiin semua aksioma ini. Oke, terus sini ada contoh lain, F pangkat S. Kalau S nya tuh himpunan lain, ini tuh berarti himpunan dari semua fungsi F ke S, S ke F. Kita definisiin penjumlahannya kayak gini. F plus G itu adalah untuk setiap X, F plus GX nya Fx plus Gx, terus perkalian skalar lambda kali F itu adalah lambda F dx itu adalah lambda kali Fx untuk setiap X di S. Nah, terus dengan cara yang sama nanti kita buktiin bahwa F pangkat S ini dia vector space juga. Oke, terus ini ada beberapa teorema. Ini identitas penjumlahan tuh unik, cuma ada satu. Terus inverse juga unik, ada satu. Nah, karena unik makanya kita bisa pakai notasi min V ini, karena cuma ada satu. Jadi ini notasinya well defined. Jadi min V itu adalah inverse penjumlahan dari V. Terus W kurang V itu definisinya adalah W tambah inverse-nya V. Nah, terus sekarang biar ini V, berarti kita anggap V di sini sebagai vector space dalam F. Nah, terus ini yang ada teorema lagi. Kalau
0 kali V itu hasilnya 0. Tapi ini ya, ini kita ingat lagi kalau ini 0 nya tuh ada dua artinya. Yang ini 0 nya skalar. Kalau yang ini 0 nya tuh vektor. Jadi yang 0 ini elemen F. Ini dia elemen V. Ya, jadi 0 kali V adalah vektor 0. Nah ini ya buktinya dari sini. Karena 0 itu 0 plus 0, jadi pakai sifat distributif. Nah, terus tinggal kurangin kedua ruas. Tambahin inverse-nya kedua ruas, jadi dapat 0. Itu adalah 0 kali V. Nah, terus ini kebalikannya kalau A kali 0 sama 0. Nah, kalau ini dua-duanya 0-nya tuh vektor 0. Nah, dengan cara yang sama bisa kayak gini. Nolnya kita tulis sebagai 0 plus 0, terus nanti tinggal dikurangin A0 di kedua ruas, dapat 0 sama A0. Terus terakhir kita punya min 1 kali V sama dengan min V. Oke. Ada yang mau dibahas nggak? Halo? Halo. Ya. Wait, gue baca ulang tadi. Wait. Okay. Wait. BTW itu tadi yang F pangkat S. Halo? Wait ya, gimana? Yang F pangkat S itu cuman vector space kalau S-nya tuh tak kosong ya. Iya, non-empty. Tapi Kalau yang definisi sum sama produknya itu emang selalu define kayaknya. Kalau kosong gimana? Nah itu gue kalau kosong tuh setahu gue kalau itu jadinya kayak fungsi absurd kan dari empty set ke itu. Gue lupa. Cuman ada cuma ada satu fungsi gitu. Kalau masa empty set juga. Kalau kayak kalau kayak di type theory atau kategori theory kayak kalau dari yang kosong ke itu tuh cuma ada satu fungsi. Nggak sih? Wait. Karena ini tuh kayak kalau kita anggap ini jadi cardinality-nya, ini kan jadi kalau S-nya isinya 0 berarti kayak F pangkat 0. Jadi kayak kalau pangkat 0 kan 1. Jadi artinya cuma ada satu fungsi dari empty set ke F. Itu fungsi absurd, tapi jadinya ya itu jadi additive identity enggak sih? Tapi jadinya beda sama yang ini, ya enggak? Atau sama? Wait. Nah, gue beringat. Gue lagi baca tadi kan definisi function kan jadi ini apa sih? Is a specific type of binary relation. Oh ya, kalau pakai yang set. Iya, yang graph itu ya. Jadi kalau binary relation definisinya kan subset dari Cartesian product. Kalau kosong, sedangkan Cartesian product jadi kosong. Iya. Jadinya mana nih tadi? Wait. If A is
there is a single function from the empty set to any set. Plus G. Oh, Apa? berarti image-nya kosong. Jadi f of x tuh nggak ada. Baik, coba. Kan kalau image-nya kosong, f of x nggak ada. G of x nggak ada. Jadi F itu nggak adalah function from dari S ke F. Dimana F itu adalah, kalau gitu ini berarti kan ya X, Fx. X in S ini. Ya nggak sih? Mana ini tuh subset dari kalau S nya 0 kosong, berarti ini kosong, ini kosong, berarti F tuh empty set. Kalau S nya kosong berarti F nya kosong. Tapi kan ini tuh kayak set of functions. Iya, kalau domain empty itu apa sih? X in S itu nggak bakal satisfied, soalnya kan nggak ada X yang ada di S. Kalau nggak pernah satisfied, berarti F-nya bakal selalu empty. Jadi dia nggak vector space karena definisi simpelnya sih nggak close standardization, soalnya nggak ada di tabel, nggak ada. Dia nggak close standardization karena kalau S-nya non empty gimana? Kalau S-nya non empty kan udah ditulis belum sih? Oh, nggak ditulis ya terusnya. Berarti V-nya tuh apa? V-nya F to S. F to D. Set for all. Atau kayak kalau gini bisa nggak? Ya. Ya X, Y. X-nya di S, Y-nya di F. Syaratnya adalah kalau X-nya sama X equals Y implies F of X equals F of Y. Tapi dia harus nge-refer ke diri sendiri nggak sih? Gimana? Kalau nggak salah ada di sini deh. Graph 9.
Kalau ini fx, terus kita nge-range f-nya gimana caranya? Ada F F in, oh itu kenapa dalam kurung gitu? kan ini kita mau bikin F pangkat S. Oh benar, gue cari notasinya. Kalau gini ya enggak, kayaknya enggak deh. Jadi x, y, x nya di S dengan syarat y di F, syaratnya x sama dengan x implies. Di sini sih gue liat notasinya cuman dalam kurung in braces x to y aja. Kalau mau dijabarin harusnya wait, Ya gimana ya? wiki page namanya function space. Nah, kalau di apa? Kalau di type theory kayak ada satu fungsi namanya absurd, dari 0 ke semua. Ya ada satu fungsi absurd. Cuma ada satu fungsi dari 0 ke F tuh cuma ada satu. Itu sih absurd ini. Ya udah, berarti kita bisa anggap dia sebagai identity nggak sih? Terus kayak define aja addition, define such as, sehingga dia jadi identity-nya, terus inverse-nya dia sendiri. Identity bukan cuma ini ya, zero function aja. Iya. Nggak, maksudnya kita bisa anggap dia fact kalau kita pakai anggapan cuma ada satu fungsi dalam sini. Oh ini masih ngomongin yang SMT atau yang MT. Oh, Kalau misalnya sorry. 0, jadi kita bisa anggap dia isinya tuh cuman C1 ini kan, si absurd ini. Ya udah, kita anggap aja dia adalah additive identity, terus inverse-nya di diri sendiri. Kalau dikali skalar ya tetap bisa kan, tapi ya jadinya definisinya beda sama yang ini kan. Dia tetap vector space, tapi definisi penjumlahannya beda sama yang ini kan. Emang tadi di atas ini bukan? Mana tadi non empty? Ini ya non empty. Nah ini. Ya. Ya dia tetap vector space, tapi si zero-nya bukan yang ini. Karena ini bukan absurd. Kayaknya ya kita bisa anggap dia vector space, tapi definisi penjumlahan sama ini nggak pakai yang ini. Enggak sih. Ya karena ini nggak well defined juga, karena x-nya tuh nggak ada x yang memenuhi kan. Ini kosong. Enggak sih. Iya. Kayaknya gitu. Gue kalau dari tapi kalau pakai set theory nggak tahu. Wait.
Oke. Satu lagi apa ya? Gue lupa. Wait. Ya udah sih, lanjut exercise aja kayaknya dulu. Oke. Eh, Ya lanjut. Yang ini ini langsung dari definisi kan kalau ini. Kayak main v sama v. Ini tuh kayak tinggal ini kan inverse dari min v. Berarti kalau kita tambahin min v hasilnya 0 kan. Ya udah tinggal kita jumlahin v luas plus v sama dengan v. Terus kan min v plus v 0 kan, karena dia inverse dari v. Pakai associative. Ya. Oh ya asosiatif dulu ya. Ya kita anggap aja udah itu. Nggak apa-apa ya. Ini 0. Ya udah. Equals additive identity. Nah udah. Right. Okay. Nomor 2, kalau ini aku pakai cases. Aku nggak tahu kalau konstruktifnya gimana. Kayaknya pakai tulis pakai bahasa Indonesia. Pakai if dan kayak misal lu gue kira oke. Apa? Gue tiga. Kasusnya kan a sama 0. Oh, really? Kalau gue kasusnya cuma v is the zero vector sama v is not the zero vector. Iya sama aja. Oke. Ya kan kalau ini ya berarti udah. Kalau ini ya udah berarti ada multiplicative inverse kan. Kayak a v sama dengan 0. Terus kayak a inverse a v 0. Ya, ini 0. Ini 1. Ini 1 v sama dengan 0. Okay, that works. Kalau kamu gimana? Kalau ya we have either v equals to zero vector, and hence a v equals a zero vector equals zero vector, v sama dengan or zero vector. Berarti udah. Terus or v is not equal to the zero vector, and a v equals the zero vector equals v plus additive inverse of v. Terus v sama dengan equals 1v plus minus 1 times v. Terus pakai distributive property, jadi in parenthesis 1 plus minus 1 times v equals 0v equals 0. Sama dengan sorry. Lu dapat AV equals. Lu nulis ya? Gue nggak lihat. Iya, sama dengan 0v. Berarti AV sama dengan 0v ya A pasti 0. Selalu V is not 0. Wait, gimana? V sama 0v. Terus kenapa jadi A nya 0? Wait a minute.
Dari Uh, ini kan kita dapet ini. right. Terus Uh, A-nya 0 dari mana? Bener ya. tadi gue implicit pakai inverse gitu ya. I guess in my head tadi gue kira Ya, right cancellative gitu. Apa ya? ya nggak bisa di cancel gitu nggak sih? Ya. Harusnya Kalau V-nya tidak 0 berarti apa? iya, cara lu bener soalnya tadi I-nya bisa di cancel. Bisa nggak ya kalau masih kayak gini plotnya? AV equals 0 vector equals V plus kok berarti itu stepnya unnecessary banget gue berniat. Soalnya ya itu langsung harusnya aja. Iya, sorry gue nggak fokus tadi. Ntar kalau pakai yang Dulu kasus DV bisa nggak sih? kebiasaan field tuh gue kira. Kalau gitu nggak bisa ya? Bisa. I don't think so. Tapi kenapa nggak bisa? Karena kalau ini kita harus kali V inverse kan, tapi nggak ada V inverse. Bentar, bisa kurangin kiri kanan nggak sih? Kira-kira sama aja nggak sih? Kurangin sama apa? Bentar. Wait. A minus 0 plus V minus V equals 0. Oh no, nggak tahu bisa pattern matching gitu atau enggak, kayaknya nggak bisa pattern matching. Iya udah, gitu. Udah. Kalau ini ya 3. Gue coba dong 3. Coba. Gue tadi coba agak ini apa ya? Agak panjang gitu. Maksudnya gue coba terjemahin ke Indonesia. Closed under tuh bahasa Indonesia apa ya? Tertutup dalam mana? Gue cari ya. Closed under. Kadang kalau nggak ada di kategori gue bingung. Oh ini ada, tertutup terhadap operasi. Oke. Kita tahu bahwa lu nggak harus nulis semua sih, tapi ya terserah lu nulis atau summarize gimana. Tapi gue tulisnya, kita tahu bahwa P tertutup terhadap penyembelahan, sehingga jadi itu formula enggak ya? Sehingga V ditambah V ditambah additive V ditambah inverse W sama dengan suatu vektor, misalkan Y di V. Nah, itu gara-gara closure. Habis itu karena inverse penjumlahan di V bersifat unik, maka vektor Y sama dengan V plus inverse W juga bersifat unik. Soalnya definisi function kan harus unik kan mappingnya. Iya. Wait, apa? Oh, kamu langsung uniqueness-nya, belum existence. Existence dari apa? X-nya. Sabar, kan gua dari kebalik. Satu-satu, pelan-pelan. Nggak, kamu uniqueness-nya dulu, baru existence. Uniqueness dari apa? Apa gimana? Wait. Mungkin ntar gue bisa relate, tapi dengerin dulu. Ini gue cuman buktiin kalau
v plus minus w itu well defined, terus itu unique. Itu sampai situ baru itu doang. Lanjutnya kita juga tahu bahwa dia v unique karena kan definisi function kan unique mapping kan. Kalau ini binary operation, berarti dia nge-map ordered pair ke unique value. Itu kalau wait. V itu kan fixed, kita fix. W kita V sama W kita fix. Minus W itu unique, soalnya udah dibuktiin sih di bukunya. Jadi kalau V itu fixed, minus W itu unique, berarti V plus minus W juga harusnya unique. Maksudnya dia nggak bikin map dulu value. Harus buktiin dia bijektif dulu nggak sih kalau kayak gitu? Maksud? Enggak kan definisi function. Injektif, sorry. Benih. Harus injektif nggak sih kalau gitu? Perlu closure aja nggak sih? Maksudnya? Nggak kayak kalau kan kayak F0 1, F1 1. Ini kan nggak unik berarti. Apanya? Bukan, maksudnya F unique di sini tuh maksudnya F0 tuh nggak bisa ada dua value. Jadi jadi kalau lu tulis explicitly as a function, lu tulis f of v, minus w itu cuma ada line satu. Selanjutnya kita juga tahu bahwa v tertutup terhadap perkalian skalar. Sehingga nilai minus sepertiga kali y, ini minus sepertiga elemen dari f, cuman itu implicit kan, dia maksudnya minus sepertiga y, minus sepertiga y yang unik, soalnya y itu unik. Bernilai sama dengan suatu vektor lainnya, misalkan x dv. X. Okay. Therefore bahasa Indonesia apa ya? Maka maka aja. Maka aja ya? Nggak ada, maksudnya ya udah, maka atau di sini tuh oleh karena itu, karenanya, oleh sebab itu, maka dari itu x sama dengan sepertiga, sama dengan sepertiga dalam kurung, kita tulis dulu pelan-pelan. X sama dengan sepertiga y sama dengan minus nggak? Oh iya, sorry, gue lupa bilang tadi minus. Ada minus. Minus sepertiga y sama dengan minus sepertiga kali. Oh btw, gue baru nyadar. Tadi pas gue pertama nulis ini, gue lupa nulis minus kan di sepertiganya. Terus pas gue tulis minus, gue baru nyadar ternyata harusnya nggak perlu minus kalau yang inverse-nya tuh inverse p, bukan inverse-nya w. Cuma udah terlanjur, udah terlanjur. Minus sepertiga kali v plus inverse w, tutup kurung, unik. Maka dari itu kita tahu nilai x sama dengan itu bernilai unik, dan kita bisa tulis ulang. Kita bisa tulis ulang ya berdasarkan aksioma ruang vektor bahwa v plus 3x sama dengan w. Gue pengennya usahain kayak sebisa mungkin buat kayak tiap apa ya, kalau tiap pertanyaan awalnya gue pengen backwards gitu kan ya, dari v plus 3x sama dengan w. Cuman justifikasinya kayak apa ya, ini tuh harus ada nilainya gitu. Jadi gue mulai dari belakang. Kalau aku gini kayak cari dulu x-nya biasa kan, dapat x sama dengan w min v per 3 gitu. X per 3 pakai x w min v. Nah terus kayak ya udah kayak itu exist soalnya well defined, buktiin existence
udah ini ada. Terus Belajar, tinggal belajar. dia harus memenuhi ini kan. Udah cek aja kayak v plus 3x itu adalah v plus 3 ini sepertiga min v v plus berapa nih ya Minus v V. min v ya 9w. Nah Minus udah V. berarti kan ini berarti existence sudah kan ini ini ya existence. Terus yang uniqueness-nya kayak misalin aja ada lagi Prime ya misal x aksen gitu. Dia memenuhi v plus 3x aksen sama dengan w karena kita tahu x tuh udah ada. Ya udah berarti sama dengan V plus 3x gitu. kayak kurangin kedua ruas Bisa. ya, v plus 3x 9w kayak kurangin jadinya kan kayak 3 Dalam kurung x kan ya. Sama dengan 0. Nah, ini jadinya x 9x. Terus? Nah. Jadinya ya unik. Dari previous result kan yang AV kemenangan Jerman. Kayaknya nggak Bisa. perlu juga nggak sih? Ya kayak kita misalnya aja ada 2. Bukan dari 3x min x prime sama dengan 0 jadi x sama dengan x prime. Ya itu tinggal dijumlahin aja gitu. Benar. Kan bagi 3 terus kayak. Oh sorry, kali sepertiga ya. Yeah. Sorry. Kali sepertiga. Benar-benar. Oke, nomor 4. Nomor 4 empty set bukan vector space karena dia nggak ada additive identity. Nggak ada 0. Ya. Minimal satu elemen. Yang nomor 5 gimana? Gue belum tadi. Terus yang 5 tadi aku kayak kita dia minta kalau properti ini equivalent bisa diganti dengan yang tadi additive inverse. Jadi kita misalin kita punya semua aksiomanya plus ini kecuali additive inverse. Jadi kita punya 0v sama v. Let v sama ya. Kita let v elemen v. Jadi kita punya ini kan. Tapi 0 itu adalah a plus wait. Kita mau buktiin kalau ada kayak ada suatu w di v sehingga v plus w sama dengan 0. Nah, tadi kan kita punya 0v sama dengan 0, tapi kita tahu 0 itu kan 1 plus min 1. Nah ini pakai distribusi jadi 1v plus min 1v sama dengan 0. Berarti v plus min 1v sama 0. Berarti kita udah dapat w nya kan. Ini w. Ya udah, aksiomnya cuma eksis saja. Berarti udah. Oh iya. Bener. Masih. Terus yang nomor 6 kita define extended real numbers pakai tahingga sama min tahingga. Terus ya dengan penjumlahannya biasa nomor kalian, tapi ada tambahan ini. Dia tuh kita suruh ngecek dia vector space atau bukan. Nah ini dia bukan vector space karena dia nggak memenuhi apa yang mana? Gue belum cek satu tuh. Hmm. Langsung aja kan yang nggak memenuhi. Ya, kalau ada satu yang memenuhi berarti bukan. Ya. Yang nggak memenuhi itu kalau nggak salah
Tadi gue cek. Scalar multiplication. It's not even. Gue lihat di sini it's not even a semigroup. Kamu nggak asosiatif ya? Oh iya, Di wiki sih. asosiatif. But not even semigroup. Oh ya, asosiatif ya, dia nggak asosiatif. Coba. Kayak kalau ada Tahingga plus min Tahingga kan 0. Elemen ketiga apa? Min Tahingga. Boleh. Kayak kalau ini duluan, ini kan 0. 0 plus min Tahingga. Jadi min Tahingga. Tapi kalau yang kanan duluan, 0 ya. min Tahingga jadinya min Tahingga kan. Ya, plus min Tahingga 0 ya. Dia udah nggak asosiatif. Dia nggak asosiatif. Oke, ya. Ya karena nggak asosiatif ya, berarti dia bukan vector space. Kalau lu udah ngerjain yang nomor 6. Apa? Jadi lu udah ngerjain yang nomor 6 tuh. Gimana? Lu udah ngerjain yang nomor 6 sebelum ini beli bahas one? Udah, tapi aku lupa yang mana yang nggak mulainya. Kemarin mana ya? Coba kita cek. Oh ya, nggak asosiatif. Kalau ini aku pakai ya min Tahingga plus B plus C. Ya bisa 0 atau min Tahingga. Ya 0 atau C ya ini. Itu ya elemen 3-nya ya bebas sebenarnya. Oke. Ini apa? OneNote ya? Iya, OneNote. Bukan belajar Obsidian deh. Obsidian nggak bisa coret-coret. Ada sih plugin. Iya, maksudnya buat ketik bukan ini. Ini tadi gue ngeliat kayak nggak jauh beda nggak sih sama yang. Iya, tapi ini S2V. Iya, gue tau. Nggak, ya. Nggak terlalu beda. Kayak berarti kan kita butuh define dulu. Addition sama namanya FG. Kalau nge-proof buat ini udah nge-proof buat yang F2S kan? S2F enggak, karena V bukan field. Iya, enggak, kalau ngebuktiin ini yang itu kebuktiin. Kalau F kan pasti vector space. Oh iya. Iya. Kalau buktiin itu apa dulu sih atau gimana? Gua lupa. Atau kayak closure dulu kan? Ya, cek closure. Nah, kita define dulu. F plus G, kita define-nya point wise. F x plus Gx for all x in S. Kalau nggak point wise pakai lambda, tapi ya sama lambda aja. Lambda function. Ya sama sih. Ya ini biar nggak point wise. Jadi kita nggak usah pakai for all gitu ya, sama aja. Oke. Scalar multiplication sama kan? Ya, multiplication ya lambda f. Jangan buktiin aja soalnya dia sama dengan tunjukin dari lambda kali x. Ini for all. Tapi itu udah makan kan? Oke, terus cek closure tinggalnya aja sih. Ini V kan. Ini juga V plus V juga. Terus ini F. Ini V
F kali V tetap V ya, berarti ini V. Oke, closure-nya udah. Terus kayak Itu nulis V. apa? Kenapa? Wait. V itu di sini apa sih? Oh, vector Vector space. space ya. Benar. Benar. Terus ya udah. Ya komutatif. Udah. Oh, lu komutatif dulu. Komutatif dari ya, F plus G. Ini langsung dari V aja sebenarnya. Fx plus Gx. Terus ini kan V komutatif. Komutatif. Ya. Iya. X plus F. Sama dengan di plus F. Balikin nih. Oke. Terus yang asosiatif. Gue beringat tadi pengen ngomong Apa? Technically scalar multiplication itu compatible gitu. Cuman kayak ada banyak textbook tulisnya asosiatif soalnya kelihatannya asosiatif. Tapi compatible soalnya di asosiatif kan buat binary operation yang kayak dari set ke set yang sama gitu. Ini kan dua set yang berbeda. Tapi ya udah lah. Penjantik. Tapi bisa dianggap asosiatif gitu. Gara-gara bentuknya kan kalau lu juxtapose scalar multiplication sama field multiplication kelihatannya kan sama-sama perkalian. Jadi ya kelihatannya asosiatif tapi technically ya enggak. Bukan associative binary operation. Iya. Tapi gue nulis apa ya? Compatible binary function atau something. Tapi itu kan agak ribet ngomong. Homogeneity nggak sih? Bukan. Beda. Homogeneity yang buat linear map ya. Keluar dari apa? Dari fungsi. Iya. Lambda juga lambda f dalam kurung lambda. Oh wait, sorry, gue salah lihat. Ya benar, f plus E dalam kurung. Keselin banget. Ya, fx plus dalam kurung fx plus gx plus hx. Jadinya ya dalam kurung f plus dalam kurung e plus h. Oke. Alright. Terus apa? Identity ya kita define 0 x sama 0. Ya ini define 0 di s right kali v bagus itu inverse ya for all f ada kita define min f sama dengan min fx sama dengan min fx. Gimana? Ya gini. Iya. Tulis dulu mas itu yang apa? Identity dijabarin maksudnya f plus ya 0 f dalam plus 0 sama dengan fx plus 0x dan fx udah. Terus ini berarti f plus min f x itu adalah fx plus min f x, tapi ini adalah
min plus min plus minus f apa? x. Ya, Itu kurungnya karena ada minus. right. Min Nah, fx. kenapa it unnecessary sih kurung yang di tengah? Biar misahin minus. Oh, masih ya udah, sure. Ya. Nah, jadi ini adalah inverse dari ini, jadi 0. 0. Udah ya? Oke, Terdistributif scalar berapa? scalar multiplication scalar ini identity. Kayak 1 kali f itu kan Oh ya. 1 fx Nah, tadi buat sama ambilin dulu, dengan fx, baru distributif. terus baru distribute. Mana? Namanya apa? Identity map ya? Kalau ini apa, ada 2 ya, ada yang satu alpha f Yang- plus g Iya. Yang x. vector addition baru vector addition. Ini tuh adalah ini gimana? Kalau tadi scroll ke atas dia Ya, keluarin lambda, keluarin alpha. keluarin aja alpha dalam kurung apa ya, baru dijabarin Alpha fx. nah itu f nya kayak tanda tambah. Berarti ini alpha fx plus alpha g Alpha x. G. Keluarin x. Itu dan Alpha f. plus alpha g. Oke. Hai. Satu lagi kalau alpha plus beta kali f x. Keluarin lagi. Alpha plus Alpha plus beta fx. fx alpha fx plus beta fx Keluarin lagi x nya. plus beta. Oke. Udah. Nah, berarti udah Iya vector nggak sih? space. Commutative itu indefinite vectors, multiplicative identity, sama distributive. Udah sih harusnya. Sama aja nggak sih? Apa? Kalau saya coba Iya. Karena kita nggak pakai ya kita nggak pakai sifat lain dari fieldnya kan, nggak sih? iya. Ya. Dia Ya kita cuma pakai karena dia vector space. Oke, terakhir nomor 8. ada multiplicative identity. Nomor apa nih? Complexification. Ini generalization CM itu sih? Ya, Cn dari Rn. Kita punya real vector space, terus kita define VC adalah pair. Penjumlahannya ya pairwise. Terus perkalian sama kayak itu ya. Ya, perkalian sama kayak kompleks perkalian. Okay. Ini Kelly Harus cek closure dulu nggak? Benar. Dia minta apa sih? Benar. Gue belum baca addition. Dia minta proof kalau ini jadi sama complex kan, vector space. Kalau Proof. V real Jadi- vector space, berarti VC adalah complex vector space. Oke, berarti Kita cek closure dulu ya. Ini kan Iya, V, ini V, ini
U tuh dalam V, ini U plus U berarti V, ini V juga. Iya. Tapi ini tuh kita ya, ini adalah VC kan. Ya berarti ini semua VC. Oke. Berarti itu udah itu close. Yang ini AU, ini V. Ini V. Ini udah V juga. Ya sama. Berarti semuanya VC ya. Oke. Closure-nya udah, terus ya komutatif. Apa? Ya. Ini Oke. VW di ya, VC. V plus W sama dengan bisa ya? Harus dibongkar. Ya tulis V sama dengan U1 plus IV1. Bentar. Oh, Di sini dia disuruh ngebuktiin as a complex vector space. Tapi iya. kok scalar multiplication-nya di definisinya Scalarnya ini. berarti kita buktiin. Enggak, scalarnya kompleks. Oh, gue nggak. Iya, oke, right. Ininya realnya. Iya. Ya, jadi itu ya. Enaknya apa? Ya VW. V-nya ya AB aja lah. C plus ABCD-nya adalah iya di ABCD ya. Ya kan? Wait, what? Ini V kan? Ini VC. Oh, iya. Berarti ya V plus W by definition A plus C plus I B plus D, terus ini komutatif, ini V komutatif ya, balikin W plus V. Terus yang masuk setelah apa? X. V plus W ya, kita ya anggap aja sama X nya E plus IF V plus W plus X A plus C plus E plus I B plus D plus F A plus C plus E B plus D plus F. Ya ini jadi B plus W plus X. Oke, apa lagi? Identity ya. Oops. Jadi nolnya apa berarti? Cumulatif gitu ya? 0 sama dengan 0 plus 0 ya, 0 plus 0. Buktinya kalau misalnya di VC A plus 0 ya, V sama dengan A plus BI, DV plus 0 sama dengan A plus BI plus I0. Jadi rely on V being apa? Ini semuanya follows dari V sih semuanya sebenarnya. Iya, tadi gue rely on V being Kalau mau ini ngetrol bilang aja follows from V. B plus 0 A plus IB
V. Oke. Inverse min ya V sama A plus BI min V kita define min A plus min B I min B ya jumlahin min V A plus min A plus I B plus min B no oke. Apa lagi multiplicative identity Multiplicative identity. Satu kali V sama dengan Satu ini S mau define nggak? Udah. Ini ya? berapa? Nggak, scalar multiplication definisinya ini. Satu tuh berarti 1 plus 0 I B nya 0 ya. Ya berarti ya langsung aja. Oh iya. 1A plus I 1B sama dengan A plus IB V. Wait, what? Apa? Bentar, hah? 1A plus I 1B? Di mana? Dari Sorry? definisinya. Ini. Oh, AU Kan B nya 0. B-nya 0. Ini enggak usah. Ya. Oh, berarti Ya. yang itu B-nya 0 tinggal. Satu lagi Oke. apa? Oh, distributif. Tapi ini kita belum pakai bahwa skalarnya tuh kompleks nggak sih? Di sini kita belum pakai fact kalau skalarnya tuh kompleks. Selalu pakai Apa ya di sini? ada multiplicative identity sama soal R. Kayaknya bakal kepakai di sini nggak sih? Coba ya. Gimana dulu? A plus B plus W. alpha ya. Ya benar sih harusnya. Alfanya harus di gitu ya? Atau enggak? Wait. Oh iya. Alfanya harus dijabarin. Karena V-nya tuh real vector space. Kalau kayak gini kan jadinya misal kalau misalnya alpha kali V plus W dua-duanya dijabarin. Ya jadi berarti alfanya apa? Kita ini, alpha V plus W. Nah, alfanya kita pakai A plus. Kayaknya ntar lo harus tulis ulang di mana A B-nya itu elemen V sama kadang A B-nya itu elemen A sama. Kalau agak bingung. Oh ya ini. Ini AB-nya tuh R. Ini CD EF-nya elemen V ya. Oke. Berarti ini kan jadi A plus IP C plus E D plus F DM. Tadi mana? Ini kurang ini ya. A C plus E B plus F plus I A D plus D plus F plus
B B C C plus plus E. E. Baru distribusi dalam. Ini bisa distribusi karena ini R sama V. R V ya. AC plus E. AE. Oops. BD plus BF. minus BD minus B. Minus Ah, BD. ya. AD AF BC BE. Terus alpha V itu apa? Ya ACBD ya. Nah, AC min BD. ADB ADBC. AC min BD. Ini AD plus BC plus, ini plusnya beda ya, yang ini plusnya tuh definisi VC. Kalau ini plusnya penjumlahan 2 VC gitu. Ya ini AE min BF AF plus B. Oke. Yang berarti ini alpha V, ini alpha W. Oke. Satu lagi. Ada beta ya sekarang, ada ya. A plus IB, betanya C plus ID. A B C D real. E sama F di V. Oke. Jumlahin dulu masih. A plus C B plus D C plus E plus E. Oke. Berarti ini kalau dikali apa dulu? A plus C E kurang B plus D F plus I kurang tambah A plus C F B plus D E. kurungnya udah. Oke. Ini AE plus CE min BF min BF min DF. AF CF BE D. Oke, kita keluarin yang mana? AEBF. AEBF min BF kurang plus I AF BE CE CF. Wait, salah. CE min DF. CF plus DE. Oke. Ini jadinya alpha V plus beta V. Ya. Oke, udah. I think AB. Iya ya. Oke. Ya. Jadi kita cuma pakai kompleksnya di sini kan. I think so. Gue masuk ke ininya aja sih, overloading simbolnya aja. Ini ngomongin
elemen dari 4 set. Nggak apa-apa. Maksudnya soalnya nih. Oh, udah nggak ada lagi sih. Udah bahas lagi. Udah. Oke. I don't think so. Tapi tadi gue kan kayak apa ya? Yang function space itu. The set of all functions from S to F. Terus gue bingung kayak apa ya? Tahu dari mana ya? Like, how do you know it's a set? Terus tadi gue cari-cari gitu. Ternyata gara-gara apa sih? Kan gara-gara dia subset dari yang mana? Ya ini bukan linear algebra, cuma maksudnya kenapa koleksi semua fungsi dari yang fungsi tadi secara umum dua himpunan ya, nggak harus harus field atau apa. Kenapa itu koleksinya set gitu. Terus kayak tadi gue cari buktinya gitu. Enggak, gue cuma ngomong, enggak nanya. Udah ketemu enggak? Udah mana ya tadi. Jadi kita bisa bilang set of functions itu maksudnya. Gimana? Lu ada remark lain di 1B? Soal apa aja maksudnya? Anything interesting atau yang lu pengen clarify? Apa ya? Ini gak sih kayak vector space tuh bisa di apa? Bisa di lose ininya apa ya? Ya kita bisa hapus beberapa axiom. Jadinya modul kan. Apa ya? Kalau berring ya fieldnya diganti ya. Fieldnya diganti ya. Terus jadinya gara-gara nggak komutatif multiplication di ring ada left module right module. Ya. Bedanya apa sih? Kalau gitu nggak ada. Nggak ada apa? Berarti ada teorem yang hilang kan berarti kalau gitu. Yang ada di vector space tapi nggak ada di modul gitu. Gue waktu itu ada textbook yang kayak mulai dari modul gitu for some reason. Tapi setahu gue pentingnya modul itu kalau di abstract algebra kayak bukan apa, they don't care about the elements gitu, tapi kayak apa gue lupa berhubungan sama group action or something. Gue nggak ngerti sih, saya belum belajar. Jadi kayak strukturnya gitu daripada kayak kalau vector kan ada di geometric ini ya, kayak geometric representation gitu. Tapi gue kaget ternyata di linear algebra itu kayak emang pedulinya kayak mostly F sebagai R atau C. Apanya? Soalnya gue kira kayak di linear algebra fokusnya mostly di apa real or complex vector space. Gue kira kayak arbitrary over arbitrary field gitu. Maksudnya beberapa bisa sih. Bisa diganti, cuman ada yang nggak berlaku. Tadi waktu itu gue lihat. Terus juga ada yang fieldnya nggak boleh yang trivial field. Karena di Exler tadi gue lihat yang chapter inner product spaces itu emang pasti harus RMAC. Soalnya definisi inner product space itu cuma over R over C. Terus ada exercise yang kayak require fieldnya tuh nggak boleh karakteristik dulu atau apa gitu. Ini nih. Ya, field containing two elements kan karakteristik kedua. 1+1 jadi 0. Apa lagi ya? Lu udah sampai mana? Bab 1 udah selesai. Oke, nge-skip gitu kayak. Maksudnya kalau yang kayak agak jelas cuman kayak mager aja gitu. Udah sampai 3 tapi 3 belum semuanya. Oh ya. Dia introduce linear map ya pakai matrix dulu atau kayak langsung fungsi. Matrix ini nggak perlu ya. Dia langsung fungsi. Masa apa?
fungsi dengan aditif sama homogen. Morphism between vector spaces. Baru di subbab 3C baru dia bikin matriks. Ya, tapi kan kalau matriks tuh harus ini dulu ya, apa? Tahu basis dulu kan. Ya, Basis ya. basis ini. Dia ngedefine-nya linearly independent spanning set atau dia linearly independent spanning. Gue lebih suka ini tuh. Kalau di trail gue belum selesai baca trail, maksudnya dia kebalik kan ya jadi definisinya. Iya, definisinya if every vector admits unique representation as a linear combination of the bases. Ya itu equivalent kan definisinya. Yang di proof tuh kalau kita hilangin ini hilangin itu. Kalau 1C apa? Gue belum baca sih. 1C subspace. Ya. Gue subspace waktu itu nonton beberapa videonya apa? Gue udah pernah bilang kan Bright Side of Mathematics. Mana? YouTube channel. Dia kayak bikin tiap mini lectures gitu. Tapi ada playlistnya. Dia ada playlist playlist linear algebra. Terus gue nyampe mana waktu itu ya? Lupa. Lucunya biasanya kan orang ngomongnya linear subspace kan. Soalnya vector space itu biasa nama lainnya linear space. Tapi kayak dikit banget orang ngomong vector subspace. Kayak jadi vector space, linear subspace. Kayak bukan linear space, vector subspace. Karena space tuh duluan vector space dulu nggak sih sebelum space yang lain atau? Atau enggak? Setahu gue ya urutannya tuh vector space ini date back to Grassmann. Lo tau Grassmann? Grassmann dia kayak polymath teacher gitu, bukan kayak professional mathematician, cuman kayak beberapa idenya tuh kayak ahead of its time. Salah satunya dia salah satu orang yang pertama ngedevelop algebra of vector spaces. Maksudnya yang space yang pertama ditemuin vector space dulu kan berarti? Setelah gue ya, yang maksudnya di develop gitu teorinya. Habis itu paling kayak vector space, norm vector space gitu. And then gue nggak tahu sih inner product space kapan, tapi yang gue tahu metric space itu didefinisin sebelum topological space. Kayak ada, makanya kayak lu kalau cari ada banyak banget kayak klasifikasi topological space gitu. Karena kayak beberapa mathematician kayak bikin definisinya sendiri gitu, terus kayak akhirnya dibagi-bagi gitu jenisnya. Terus namanya aneh banget lah kayak. Kayak bentar gue cari apa sih classification. Mana ya? Namanya kategori of topological spaces. Wait. No. Ini mah garis itu salah lihat. Mana ya? What? Comparison of. Wait. Kayak gue salah. Ini deh.
namanya separation axiom, sorry. Gimana? Jadi kayak ada ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau di Wikipedia sih dia nulisnya kayak 10 klasifikasi gitu, kayak yang yang di bawahnya tuh ya pasti yang atasnya, maksudnya hierarkinya dari yang pertama sampai bawah. Di sini classification-nya T0, T1, T2, T2 setengah, completely T2, T3, T3 setengah, T4, T5, T6. Kayak dia nambah axiom gitu buat kayak topological space, buat kayak ada beda konsekuensi gitu. Katanya di 4th edition gue lihat ada yang bilang dia lebih udah nambahin lebih banyak determinan di akhir, soalnya kayak banyak yang komplain gitu. Komplain kenapa? Maksudnya sebelumnya naruh determinan di akhir tuh kayak mungkin nggak kurang in depth aja. Omnya ditambahin. Tapi masih cuma 1. Belum macam. Dia definisinya pakai apa sih? Nggak tahu. Kayaknya harus baca bab sebelumnya dulu. Iya, aku juga nggak tahu. Semoga dia ngomongin ini sih, tapi parallel pipette. Mana ya? Atau enggak? Kalau trail gue lihat dia pakai parallel pipette. Anjir. Kalau sih yang di trail itu dia kayak define itu dulu kan, kayak kita pengennya determinan punya sifat apa aja, terus kayak dicari objeknya. Kalau nggak salah gitu. Gue nggak konsisten kayak belajar teks suka sekarang, cuman apa sih bukunya Halmos yang Problems in Linear Algebra itu interesting banget sih, soal kayak inquiry based gitu. Dia ngasih kayak kayak exercise kayak di build up gitu. Each problem kayak clarify sesuatu. Ya, dia bab satunya gue belum kelar, itu cuma fokus ke skalar. Intinya ngomongin associativity gitu. Problems, linear algebra problem, kan gue ada link waktu itu di problem book nggak pakai S. Ini ya soalnya sebelumnya dia ada buku mirip juga, apa sih methodnya, approachnya, namanya Hilbert Space Problem Book, tapi itu ya cuma buat Hilbert Space kali linear algebra. Yang gue upload di itu ini sih scannya, bukan scan, ada versi digital sih. Kalau ini harus pinjam ya. Enggak. Ya aku stop recording aja kali.